Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar Bapak Syukri SPD GRMM. Beliau merupakan Ketua Komunitas Belajar Digital Education dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta pembuatan poster digital pembelajaran ber-GRCPN. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai kegiatan kita pada sesi kali ini. Dan perkenalkan Bapak Ibu, saya Hendro Nur Susilo selaku trainer dari kegiatan kita hari ini dan akan saya presentasikan dari eh, praktik baik dalam pembuatan poster digital pembelajaran ber-GRCPN ya Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu akan kami pandu dan kami arahkan terkait dengan pembuatan poster digital pembelajaran yang sesuai dengan panduan yang nantinya Bapak Ibu bisa mempraktikkan terkait dengan pembuatan poster digital pembelajaran ini Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mampu membuat poster, maka Bapak Ibu nantinya akan mematenkan dari hak cipta ataupun poster Bapak Ibu untuk Bapak Ibu kembangkan. Baik Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, pengertian dari poster ya Bapak Ibu. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, pengertian dari poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar ataupun sedang ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pengertian dari poster ini bisa kita kembangkan nih Bapak Ibu ya. Menurut pemahaman yang Bapak Ibu ketahui mungkin lebih dari poster yang sekedar ini nih poster pembelajaran atau yang lainnya ya, seperti itu. Pengaplikasian poster dapat dilakukan dengan menempelkan di dinding atau permukaan datar dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin ya. Jadi intinya Bapak Ibu, dari aplikasi poster ini dapat kita artikan adalah sebuah informasi di mana plakat atau poster ini Bapak Ibu adalah media informasi ya yang berbasis grafik ataupun gambar. Secara umum, tujuan yang dimaksud dibuat poster adalah sebagai media publikasi agar masyarakat bisa membacanya dan melakukan sesuatu dengan apa yang ada dalam poster tersebut. Tetapi secara khusus, maksud dan tujuan dibuatnya poster tersebut tergantung dengan apa yang diinginkan si pembuat ya. Jadi Bapak Ibu harus menentukan temanya dahulu terkait dengan poster yang nantinya Bapak Ibu presentasikan ataupun Bapak Ibu buat nantinya. Selain itu, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kriterianya ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada kriteria dari poster. Yang pertama adalah dapat menjangkau khalayak sasaran heterogen ya. Jadi Bapak Ibu dapat menjangkau semua kalangan. Seperti itu. Yang selanjutnya mempunyai frekuensi tinggi sehingga dapat dilihat berkali-kali ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat poster nih yang menarik ya bagi si pelihatnya ya dari objeknya itu Bapak Ibu bisa mengaplikasikan dengan berbagai warna ataupun macam dari yang nantinya Bapak Ibu buat seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah cepat memperoleh perhatian. Nah, ini adalah kunci bagi Bapak Ibu untuk mendapat perhatian ini seperti apa ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu cukup membuat karya yang unik ataupun poster yang unik supaya Bapak Ibu bisa merespon dari orang tersebut melihat objek yang Bapak Ibu buat. Yang selanjutnya adalah adanya kesatuan yang harmonis antara unsur-unsur penyesuaian poster seperti unsur teks, verbal, headline ya, copy, caption, keterangan gambarnya, unsur rupa, visualnya, ilustrasi atau elemen desain. Bapak Ibu bisa
mengkombinasikan dari berbagai macam warna dan tentunya Bapak Ibu bisa membuatnya, contohnya dengan menggunakan, Canva ataupun poster my wall dan lain sebagainya. Yang selanjutnya memberikan kejutan sehingga menarik perhatian ya. Jadi, kita bisa menggunakan berbagai macam cara ataupun trik ya. Contohnya saja kita bisa melihat, poster-poster yang ada di televisi ataupun di spanduk ya, itu, bisa melihat ataupun, kita, duplikasi dari, deskripsi yang ada, seperti itu Bapak Ibu. Jarak panjang minimal minimum 5 ataupun 6 meter Bapak Ibu. Jadi, bisa kita sesuaikan sebenarnya Bapak Ibu. Ya tidak harus 5 ataupun 6 meter, tetapi ini yang ukuran dari, maksimalnya ya, seperti itu. Jadi kalau, sekedar poster pendidikan sih kita bisa menyesuaikan ataupun yang penting bisa kita tempel lah, seperti itu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah kriteria poster ya Bapak Ibu. Nah di sini bisa Bapak Ibu, lihat dari sini view-nya ya. Ini Bapak Ibu bisa melihat dari kriteria posternya, yang bisa kita lihat adalah informasinya ya. Informasi, edukasi, promosi, dan lain sebagainya. Potensialnya ke audiens, seperti itu ya. Jadi, itu, kriterianya, visible ya, mudah dilihat, interesting, menarik, struktur ya, berguna atau informatif, teliti ya Bapak Ibu, mengikuti persyaratan dan tentunya simpel ataupun sederhana. Nah, Bapak Ibu di sini ada sejarah singkat ya terkait dengan, posternya nih, yang pada tahun 1970 sampai dengan 1990 masih manual ya Bapak Ibu. Sekarang itu, komputerisasi ya, digitalisasi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu bisa menggunakan, QRCPN ini sebagai sarana ataupun pemanis dari poster Bapak Ibu ya, seperti itu. Yang selanjutnya, muncul poster dikarenakan adanya tuntutan industri bisnis untuk media informasi pada tahun 1880-an ya. Nah, ini Bapak Ibu, pada tahun itu sangat, apa namanya, sederhana sekali ya dibandingkan dengan, tahun sekarang. Lalu poster dapat digunakan sebagai sarana edukasi, informasi, iklan, dan, propaganda. Jadi ini sih sebenarnya, informasi ini dapat kita kembangkan ataupun kita tujuannya itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, poster bukan untuk dinikmati sendiri ya. Ini kadang orang, Bapak Ibu, "Oh ini posternya kayaknya bagus nih bagi saya." Enggak Bapak Ibu. Jadi kita, harus, melihat dari, eee, seseorang ataupun kita meminta feedback dari mereka terkait dengan poster yang Bapak Ibu, buat. Tiga tokoh yang dijuluki sebagai kakek desain poster dunia saat itu masih disebut artis poster, yaitu Henry de Toulouse ya, Roger, Jules, Sirit, dan Alphonse ya. Nah, langkah-langkah dalam membuat poster yang pertama, menunjukkan atau menentukan topik dan tujuan Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya membuat kalimat singkat dan bersifat mensugesti. Yang selanjutnya menggunakan gambar dan menggunakan media yang tepat. Nah, ini Bapak Ibu bisa kembangkan ataupun memilih dari, langkah-langkah ini sesuai dengan, kaidah yang berlaku. Karena kenapa saya bilang seperti itu, ketika kita memakaikan langkah-langkah ini sesuai dengan apa yang memang, kita gunakan, maka desain ini akan merasa ataupun memiliki kesempurnaan. Baik, dilihat secara objektivitas maupun, dinikmati secara, apa namanya, secara sekilas seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah mendesain sebuah poster yang pertama, buat tahapan desainnya ya. Jadi nanti ada namanya, apa, rubriknya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyesuaikan itu dari, rubriknya. Yang selanjutnya menghidupkan tema yang sudah dibuat. Nah, ini bisa memperjelas dari basic yang sudah ada,
ataupun informasi yang sudah ada, namun Bapak Ibu bisa menghidupkan ataupun membuat eee, dari poster yang sudah ada dan dipertegas lagi serta diberikan informasi yang lebih jelas. Nah, pemilihan warna, pemilihan tipografi huruf, dan pembuatan elemen itu disesuaikan Bapak Ibu ya. Nah, ini jangan nanti eee, warna kuning sama merah dan lain sebagainya itu nanti agak susah sedikit ya Bapak Ibu terkait dari eee, warnanya. Seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke ini ya, oke, eee, bentuk poster ini contohnya saja nih Bapak Ibu, ini contohnya saja kita next Bapak Ibu, fungsi poster yang pertama Bapak Ibu, sebagai dekorasi dinding atau, maksudnya nih dekorasi dinding, interior ataupun eksterior sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi dekorasi itu banyak sekali di kafe-kafe dan lain sebagainya itu, bisa dilihat ya Bapak Ibu pasti pernah melihat nih ya, terkait dengan, dekorasi di dinding, baik interior maupun eksterior. Sebagai media, propaganda, yang selanjutnya sebagai media penuntun arah, sebagai sosialisasi pendidikan, sebagai sumber informasi, dan sebagai media iklan. Nah Bapak Ibu, ketika membuat poster atau flyer ya Bapak Ibu ya. Flyer yang pun ada juga sih sebenarnya, posternya yang sebagai dekorasi dinding ya. Nah ini bisa kita lihat di kafe ataupun di mana saja yang, di warung kopi dan, tempat-tempat, kalau kita bilang happy-happy ya kalau anak muda sekarang ataupun, anak-anak muda yang memang hobi dengan, apa namanya, ruang-ruang klasik ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ini contoh ya, sebagai contoh saja, oke. Macam-macam poster berdasarkan tujuannya Bapak Ibu ya. Ini terlalu banyak sekali. Nah, kita next Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan melalui langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu membuka ataupun klik saja di Google ya Bapak Ibu terkait dengan QRCPN ini. Di sini Bapak Ibu bisa mendaftar ya, mendaftar dahulu. Lalu prosedurnya sudah ada, dan ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, itu Bapak Ibu akan memasukkan berbagai macam, nama, email, dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Lalu Bapak Ibu pilih sebagai lembaga swasta ataupun lembaga pemerintah ya. Jika Bapak Ibu memiliki komunitas, Bapak Ibu bisa memiliki akun untuk dapat berkontribusi di GRJPN ini Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, jenis penerbitnya ya. Ini Bapak Ibu, mengingat, QRCPN ini ada waktu-waktu tertentu ataupun jam-jam tertentu ya Bapak Ibu. Contohnya saja pada pukul 9 sampai dengan pukul 13 itu buka dari website QRCPN Bapak Ibu. Selain dari waktu itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Itu akan ditutup portalnya, tidak bisa, tampilannya seperti ini. Maka dari itu Bapak Ibu ketika memang Bapak Ibu ingin mendaftarkan dari, poster Bapak Ibu yang sudah dibuat nantinya, Bapak Ibu bisa membuka QRJPN itu nanti diketik saja di Google, QRJPN seperti yang akan muncul Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu, nanti akan mengunggah surat pernyataan, file akta segala macam. Jika Bapak Ibu memang dari ada komunitas, Bapak Ibu bisa secara kolektif untuk, penyesuaian dari, QRCPN. Nah, alur pendaftarannya yang pertama Bapak daftar online melalui qrcpn.org, pilih jenis penerbit, lalu unduh dan buku surat pernyataan dengan materi sebelumnya serta stempel penerbit ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan stempel penerbit ataupun, komunitas ataupun belajar dan lain sebagainya. Dan lalu unggah serta unggah data secara lengkap. Silakan melalui proses
untuk validasi data penerbit. Nah, Bapak Ibu nanti akan lihat di sini ataupun Bapak Ibu mencari nama saya ataupun nama-nama penerbit lainnya itu sudah ada di posternya Bapak Ibu. Nah, di sini saya penerbitnya adalah Sagu Satal Indonesia Bapak Ibu ya. Waktu itu pada tahun 2022 saya mengikuti pelatihan dari Sagu Satal, satu guru satu buku digital, dan pada saat itu saya mengikuti pelatihan ini, dan ini akan dikenakan biaya Bapak Ibu ya terkait dengan QRCPN ini. Nah, berapa biayanya nanti akan Bapak Ibu ketahui secara bersama terkait dengan administrasi yang memang sudah ditentukan dari pihak QRCPN. Lalu di sini, ini jam kerjanya Bapak Ibu ya. Layanan jam kerja itu adalah jam 9 sampai dengan 15 Bapak Ibu ya, Senin sampai dengan Jumat. Lalu di sini QRCPN ini merupakan aplikasi pengidentifikasi poster dengan teknologi terbaru ya, dengan kode QR, dengan QR kode ya Bapak Ibu, di mana hasil pindah akan menampilkan lebih banyak informasi tentang poster yang sudah diterbitkan. Nah ini Bapak Ibu, terkait dari pelatihan yang sudah saya ikuti adalah di sini QRCPN saya itu ada 62 itu ya, strip itu. Nah, itu adalah nomor ID yang memang sudah saya miliki di poster saya Bapak Ibu. Nah, seperti apa tampilannya? Nah, ini Bapak Ibu. Di poster ini adalah poster yang memang sudah saya buat Bapak Ibu, dan eh, saya jadikan dari eh, Sagu Satal yang sudah didaftarkan di QRCPN Bapak Ibu, dan memakai barcode yang sudah tervalidasi dengan QRCPN. Nah, Bapak Ibu bisa nanti ketika Bapak Ibu sudah mengunggahnya, Bapak Ibu bisa melihat ataupun mengecek dari nomor QRCPN Bapak Ibu dan nama penerbit, penulis, tahunnya, lalu QRCPN, websitenya Sagu Satal, dan ada email juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin itu sekilas dari saya terkait pembahasan yang bersifat daring ini, dan saya sebelumnya meminta maaf kepada Bapak Ibu terkait dengan kegiatan ini sebenarnya dilakukan pada pukul 20.00, dan kesalahan teknis dari komunitas kami itu tertekan ya Bapak Ibu, dan sehingga terjadi ataupun terjadwal di PMM itu pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Dan mungkin ini adalah penugasan nantinya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat poster nantinya, dan tidak perlu untuk penerbitan ya Bapak Ibu untuk apa namanya untuk kami keluarkan sertifikat bagi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui ketika Bapak Ibu ingin membuat poster nantinya, silahkan Bapak Ibu menggunakan dengan Canva, dan jangan lupa Bapak Ibu nanti di sini ada ketentuan ya Bapak Ibu ya. Ketentuannya yang pertama itu nama ya. Sini ada namanya, nama instansi, lalu Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Dan ketika Bapak Ibu ingin menerbitkan nantinya, Bapak Ibu silahkan menghubungi saya di WA saya Bapak Ibu, dan ketika Bapak Ibu tidak ingin menerbitkan, silakan Bapak Ibu untuk menggunakan template yang ada di Canva untuk membuat poster sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Dan jangan lupa di sini akan Bapak Ibu tampilkan logo dari komunitas eh, Digital Education ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk membuat tugasnya dan mengisi presensi kehadiran untuk diterbitkan sertifikat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.